Ayah bunda sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang tujuan berumah tangga. Sehingga sakinahnya dihadirkan. Berproses untuk melawan apa? Rasa malas, gengsi, ya kan? Terus kemudian bapernya kita, sakit hatinya kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya masuk di sini Quran surat keempat ayat ke-34. Di sini Pak ada dua yang Allah sampaikan. Pertama tentang tugas suami. Yang kedua tentang tugas istri. Tugas suami hanya ada dua Pak. Pertama Allah menyebut dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi qawam. Yang kedua tugas suami mencari nafkah. Kalau tugas istri ada tiga bunda. Yang pertama fasolihatu, jadi wanita yang solihah. Yang kedua adalah qanitatu, qanitat. Yang ketiga adalah hafizatul ghaib. Saya bahas dari bawah dulu. Ya, dari tugas istri. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat keempat ayat 34 ini, tugas istri hanya tiga. Satu, fasolihatu, jadi wanita yang salihah. Artinya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjaga hak-haknya Allah dalam kehidupannya. Menutup aurat, dia sholat, dia berpuasa, dia tilawah Quran, dia bersedekah dan aktivitas kebaikan lainnya sebagai wujud untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah melakukan itu, maka kita di checklist di sini sebagai seorang istri yang salihah. Yang kedua yaitu qanitat. Artinya apa? Taat kepada suami hanya dalam kebaikan-kebaikannya saja, bunda. Itu kata Allah. Artinya begini bunda, kita baru hijrah, baru berubah, ya. Terus kemudian suami ngajak, mah, yuk kita reunian sama teman-teman SMP. Kita udah 50 tahun ternyata lulus dari sekolah kita. Berarti udah kelihatan tuanya bunda ya. Terus suaminya bilang, mama, karena mama belum lama pakai jilbab, jilbabnya dibuka dulu ge. Karena kan teman-teman taunya mama nggak pakai jilbab selama ini. Kata suaminya pak. Apa kata istri? Dan istri boleh menolak di situ sambil menyampaikan, pak, mama pakai jilbab seperti ini, bisa jadi ini adalah doa dari papa karena pengen punya istri yang salihah. Mama sekarang sudah mulai belajar taat kepada Allah dan ini adalah buah manis dari kesabaran papa mendoakan kebaikan buat mama. Maka izinkan mama untuk tetap menggunakan jilbab ini, siapa tahu bisa menjadi syiar dakwah buat teman-teman yang lainnya. Maka itu menjadi sebuah pahala dan kebaikan buat kita semuanya. Itu boleh, kita tidak taat kepada suami ketika menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tapi wajib taat kepada suami hanya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga yaitu hafizatul ghaib. Apa? Menjaga diri, kehormatan, kesucian, nama baik suami, harta suami, anak-anak dari suami dan lain sebagainya bunda. Makanya lanjutan dari ayat ini, bima hafizallah, sehingga Allah yang menjaga mereka, karena para istri-istri ini mereka menjaga apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang wanita. Cuman bunda, di sini kadang kita suka gagal, kadang-kadang, nggak selalu sering. Contoh sederhana, suami kita kerja, tiba-tiba kita ditelepon sama teman kita, bestinya kita, sis, ada di rumah nggak gitu? Oh ada, jeng main aja ke rumah gitu. Dan kita belum izin kepada suami mempersilahkan orang lain masuk ke dalam rumah. Itu dosa bunda, nggak boleh. Karena ada sebuah kisah luar biasa bunda. Ada kisah seorang wanita salihah, masya Allah. Fatimah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang sangat luar biasa ini. Kemudian apa? Didatangi oleh Fatimah ke rumah wanita ini, ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Fatimah. Ahlan wa sahlan ya ahlul bait. Kata siapa? Kata si pemilik rumahnya, perempuan. Bolehkah saya izin masuk? Kata siapa? Fatimah. Kemudian kata si perempuan ini, maaf, saya belum izin kepada suami saya. Datanglah besok lagi
maka saya akan memintakan izin kepada suamiku. Besoknya datang bunda. Datang lagi. Kemudian ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Dengan siapa? Saya Fatimah. Ahlan wa sahlan wahai ahlul bait. Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang bersama dengan Hasan. Kata siapa? Fatimah. Wanita tadi mengatakan, mohon maaf saya belum bisa membukakan pintu untukmu karena hanya izin kepada suamiku untuk dirimu saja wahai Fatimah. Tapi kan Hasan masih kecil. Iya, walaupun dia masih kecil tapi dia laki-laki. Silakan kembalilah lagi besok. Besoknya balik lagi bunda. Besoknya balik lagi ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya ahlul bait. Ketika mau dibukain pintu, Fatimah mengatakan, saya datang bersama Hasan dan Husain. Gak jadi dibukain pintu. Gak jadi bunda. Karena saya, kata perempuan tadi, hanya meminta izin kepada suamiku hanya untuk dirimu dan Hasan saja. Kembalilah lagi besok. Maka besok Fatimah balik lagi bareng Hasan dan Husain. Dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Rumahnya sederhana bunda, nggak seperti rumah kita yang punya mebel-mebel yang luar biasa, nyaman, empuk dan lain sebagainya. Rumah sederhana, duduk di bawah. Fatimah melihat ke salah satu sudut rumahnya ada cambuk digantungkan di situ. Fatimah bertanya kepada perempuan tadi, untuk apa cambuk itu? Apakah suamimu penggembala dan itu digunakan untuk mencambuk hewan-hewan ternaknya? Jawab perempuan tadi apa? Bukan. Cambuk itu akan selalu saya turunkan dan saya simpan di atas nampan saat saya menghidangkan makanan kepada suami saya sambil saya bertanya, wahai suamiku, adakah hari ini aku menyakitimu? Adakah perbuatanku hari ini membuatmu sakit hati, kecewa dan marah? Maka cambuk itu digunakan untuk menghukum diriku daripada nanti aku dicambuk oleh Allah di dalam nerakanya. Di mana posisi kita bunda? Gak ada seujung kukunya. Demi Allah, tidak ada. Tapi kita punya mimpi yang besar. Apa? Masuk ke dalam surganya Allah. Maka demi Allah bunda, taatlah kepada suami sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bunda. Kenapa? Ada hadis begini bunda. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau seandainya di tubuh seorang suami ada luka dan dari luka itu keluar cairan atau nanah lalu dibersihkan dengan lidah kita, demi Allah itu belum menggugurkan keutamaan suami atas diri bunda sebagai seorang istri. Panjangnya jalan menuju surga ya. Gak mudah ya. Maka introspeksi diri bunda. Masih dikasih hidup, berarti masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih dikasih hidup, berarti masih dikasih kesempatan untuk membekali diri sehingga kita layak dipanggil oleh Allah, dipersilahkan masuk ke dalam surganya.